Hidup Papua Tengah. Hidup penjaga Papua Tengah. Hidup penjaga dari 8 kabupaten. Kami yang turun jalan hari ini untuk menyampaikan aspirasi adalah kami yang sudah terdidik dan terpelajar dan sudah memiliki gelar untuk membangun negeri. Hari ini ketika adanya penerimaan hak orang-orang Papua 20% sudah hilang. Teman-teman, saya mau tanya, ini daerah apa? Papua. Administrasi kepemerintahan itu apakah otonomi atau tidak? Tugas dan fungsi pemerintah mereka sudah paham. Kita yang sudah terdidik dan terpelajar sudah tahu sistem itu. Tapi kenapa sampai 20% itu dihilangkan dari hak OAP? Ketika adanya otonomi khusus di Papua Tengah ini, DOB baru. Tujuan dari otonomi khusus semua sudah jelas dan sudah guna dalam draft otonomi khusus bahwa memberikan otonomi khusus ke rakyat Papua untuk membuka hak-hak orang Papua secara luas supaya menjawab kesedihan orang Papua, supaya orang Papua duduk ini tanahnya sendiri. Saya mau tanya teman-teman yang alumni di luar Papua, ketika selesai kuliah, apakah kota studi yang Anda belajar itu apakah ada penerimaan khusus untuk OAP? Saya sendiri selesai dari kota Yogyakarta tidak pernah dengar orang Papua 20% di penerimaan CPNS di Yogyakarta. Hari ini kami terpelajar dan terdidik, kami turun sampaikan bahwa tes CPNS tahun 2020 harus 100% OAP. Jika 20% dikeluarkan berarti saya minta pasarnya berapa? Saya minta pasarnya berapa? 20% hilangkan dari Papua. Tanah Papua ini. Saya minta pasarnya berapa? Undang-undang pasarnya berapa? Saya minta. Membagi CPNS di daerah otonomi khusus 20% non Papua. Saya minta pasarnya berapa? Ayatnya berapa? Dalam undang-undang khusus. Undang-undang otonomi khusus dalam bab 1 poin B menyatakan segala pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Itu poin B sudah ada. Maka dengan diri kami menuntut daerah otonomi baru ini tes CPNS 100% harus OAP. Kalau membagi kuota berarti 10.000 harus OAP. Tambahan harus tambahan. Kalau Anda membagikan kuota CPNS 20% OAP, kita sama-sama bersikap bahwa 20% non OAP segera dikembalikan. Dan kami yang mewakili dari 4 kabupaten provinsi Papua Tengah dalam kabupaten menyatakan sikap. Kami sudah menyatakan secara tertulis juga kami akan menyerah kepada secara tertulis juga kami sudah siap akan menyerahkan kepada pemerintah provinsi Papua Tengah. Surat ini kami akan kejar sampai aspirasi kami terjawab. Jadi teman-teman untuk BKD kita dengar hari ini, boleh? Oke, kita kasih langsung ya. Nah, kita serahkan mic ke
boleh tanggapan saja secara tertulis kita masih sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat siang. Terima kasih adik-adikku. Adik-adik sekalian yang sudah pada hari ini sudah menyampaikan aspirasi. Aspirasi dalam hal ini sehubungan dengan tes CPNS tahun 2024 tingkat provinsi, ada juga di kabupaten. Jadi tahun ini informasi tes CPNS untuk tingkat provinsi sudah dibuka, ya. Dan sehubungan dengan itu, pengumuman ini adik-adik datang menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu yang kami tangkap sesuai dengan ketentuan dari pusat bahwa penerimaan CPNS ini, alokasi CPNS itu 80 untuk putra asli Papua, 20. Dengar dulu. Kalian ini orang terpelajar ya. Kami juga tadi waktu adik-adik bicara kami diam, kami dengar. Jadi 80% itu kuota untuk anak asli Papua dan 20% itu adalah non-OAP. Yang 80% itu dilarang keras non-OAP masuk ambil jatah itu. Ya, ingat itu. Saya sebagai non-OAP, saya punya adik-adik, anak-anak tidak boleh kau masuk ambil jatahnya OAP itu 80%. Karena non-OAP juga sudah punya jatah. Dari formasi kita berapa, Pak? 950. 20% itu cuma 100 lebih, hampir kurang lebih 200. Sisanya itu OAP. Dan itu sudah diatur dalam ketentuan keputusan Kemenpan RI nomor 350. Nanti kita akan kasih. Siapa yang punya handphone nanti kita kasih. Baca baik. Di situ ada. Untuk jumlah kuota di masing-masing daerah, misalnya di kabupaten, itu berdasarkan ketentuan juga dari pusat. Itu ketentuan dari pusat. Mengenai aspirasi 80 itu sudah diatur, Pak. Di dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pasal PP 106, ya. PP 106 saya ulangi, pasal 29. Di situ dengan jelas. Itu dengan jelas diatur bahwa formasi penerimaan pegawai di daerah itu 60% OAP, tapi bisa dimaksimalkan sampai 80%. Itu jelas. Ada, silakan. Biarkan dulu. Iya, itu kalau menjawab itu ini nih. Nah, saya bacakan ya, Nah, jadi begini, PP 10. Kau dengar dulu, anak. Ya, kau dengarkan dulu. Jadi, Adik, ini PP 106 ini turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Itu 106. Ada lagi PP-nya itu namanya 107. Tapi kalau mengacu kepada penerimaan pegawai, formasi untuk penerimaan pegawai di daerah, itu mengacu ke PP 106. Saya bacakan ya, pasal 29. Pasal 29 ayat 1. Gubernur, bupati, wali kota dalam mengusulkan kebutuhan melaksanakan penerimaan dan atau pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu mengutamakan orang asli Papua. Ayat 2. Pengutamaan ASN orang asli Papua
atau OAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimungkinkan 60% dan atau paling banyak 80%, dan pasal ayat 3 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku untuk jabatan yang dibutuhkan kompetensi khusus. Itu jelas. Jelas sekali itu bunyinya. Dan itu sudah diteken. Ini peraturan pemerintah. Bukan BKD, bukan provinsi yang baru lahir 2 tahun kemarin yang bikin. Bukan, yang 80-20 bukan. Itu sudah ketentuan. Nanti kami akan bagikan khusus, dan ada kebijakan khusus untuk orang asli Papua. Ada kebijakan khusus orang asli Papua untuk penerimaan CPNS ini. Batas usia sampai 48 tahun. Kalau yang non-OAP itu sampai 35 saja. 35 saja adik-adik. Non-OAP. Tapi khusus OAP sampai 48 tahun. Memang kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini kan didasarkan dengan ketersediaan anggaran. Karena gaji, kita angkat semua pegawai gajinya dari mana? Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kuota seluruh Indonesia. Jumlahnya sekian. Itu diatur oleh pemerintah pusat. Kami di daerah tinggal mengeksekusi saja apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat, adik-adikku sekalian. Dan penerimaan CPNS ini transparan Pak, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Oleh sebab itu, adik-adik, apa yang menjadi aspirasi kami, saya, Kepala BKD, dengan bapak-bapak yang hadir pada ini, kami adalah bukan dalam tataran mengambil keputusan. Jadi adik-adik punya aspirasi yang ada ini, kami terima, dan kami akan teruskan ke pimpinan. Seperti itu ya, adik-adikku sekalian. Baik, selamat siang. Shalom. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak dorang semua, dan bahwa mekanisme pengadaan di tahun 2024 itu secara nasional. Secara nasional ada panitia seleksinya. Kita semua akan tahu seperti itu. Nah, teknis yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu bisa. Artinya ada hal-hal yang Bapak Ibu mau sampaikan, itu saya rasa tidak menjadi masalah. Tetap Bapak Ibu bisa sampaikan. Nah, karena ini sifatnya panitia seleksi nasional, apa yang menjadi aspirasi nanti silakan disampaikan. Untuk keputusan menjawab itu, seperti tadi yang disampaikan Pak PLH itu, bahwa semua kewenangan pada panitia seleksi. Ketika ada aspirasi, pasti kita tindak lanjuti. Bukan tahapan pada kami. BKD itu pelaksana, Pak. Semua yang ada di tanah Papua ini, mau BKD provinsi, mau BKD kabupaten, semuanya pelaksana. Dan ketakutan bahwa nanti kalau kita online itu, nanti semua yang masuk dari luar tidak. Itu kuota khusus untuk Papua Tengah. Jadi nanti Bapak Ibu, kakak-kakak dorang, adik-adik yang ada hanya ada KTP di 8 kabupaten itu untuk yang provinsi. Demikian juga yang di kabupaten. Saya rasa kita semua sudah lihat pengumumannya masing-masing. Nah, nanti bagaimana penguatan? Kalau memang nanti Bapak Ibu, adik-adik menyampaikan aspirasi itu, silakan nanti disampaikan. Tapi kewenangan untuk menjawab seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak PLH, Bapak Ibu, adik-adik orang sudah dijabarkan dengan PP 106 dengan pasal 29. Dan itu gamblang. Sebelum provinsi jadi itu PP itu sudah ada. Ya. Jadi saya harapkan untuk penyampaian yang memang nanti mau disampaikan silakan. Kalau nanti disampaikan ke BKD, tetap juga kami akan sampaikan kepada pimpinan kami. Tapi mekanismenya bersifat nasional. Apapun yang menjadi aspirasi, kami akan terima. Tapi nanti untuk misalnya menjawab dan sebagainya adalah kewenangan dari panitia seleksi nasional. Jadi seperti itu yang saya bisa tambahkan. Saya dari BKD hanya bisa menjawab secara teknis. Kebijakan-kebijakan kami BKD tidak punya kewenangan untuk sampai di tahapan itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Sekda. Terima kasih.